hilang mungkin ya dari layar kaca. Ya, alhamdulillah baik. Sejauh ini aku masih nyanyi ya. Memang lebih banyak offernya dan tapi juga aku masih terus berkarya dan sudah ada 3 single yang sudah keluar dengan new music dan upcoming bulan ini insya Allah. Jadi ya kalau nggak off air ya mempersiapkan karya-karya yang lain gitu. Oh, oke. Ada kesibukan bisnis atau apa gitu Mas? Atau memang masih fokus di nyanyi kok? Alhamdulillah nyanyi ya sejauh ini sih masih nyanyi cuman untuk bisnis dan yang lainnya mungkin lebih ngebantu-bantu aja ya yang bisa dibilang kayak eh, apa namanya apa sih kok jadi lupa eh kayak ya Kerjasama. ya, ya sekarang kan zamannya digital ya. Iya. Ya kalau nggak kita kebetulan dapat endorsement mungkin gitu yang cocok ya di situ kan kerja juga gitu Iya, kan. iya. Membangun nama juga gitu kan ya dan mempromosikan hal-hal yang sifatnya mungkin bisa saling bermanfaat. Iya, iya. Mas, apa namanya? Dulu sempat bikin grup juga ya? Apa? Idol Divo. Idol Devo. Ya, Nah, itu gimana tuh? Masih jalan atau memang jalan masing-masing atau nanti kalau ada peluang kita bikin lagi? Harus seperti apa nih? langsung jadi keinget lagi nih. Idol Divo ya, Berapa tahun alhamdulillah. yang lalu itu tuh? Berapa ya saya lupa tepatnya tahun berapa. Tapi Idol Divo itu terbentuk sebenarnya apa ya dengan momen ya waktu itu kan. Jadi eh kebetulan aku, Judika, Delon, almarhum Mike Mohede, kita berempat waktu itu di satu manajemen yang sama kan ya. Terus atas prakasa dari salah satu eh, dirut tertinggi RCTI waktu itu yang mengusung membuatkan kami sebuah grup gitu. Akhirnya secara tidak sengaja akhirnya kok jadi jalan nih gitu dan ternyata pasarnya ada waktu itu gitu. Kebetulan juga memang role modelnya Idol Divo itu nggak jauh-jauh dari Il Divo kalau zaman dulu pernah dengar grup penyanyi cowok seriosa semuanya tuh kan ya kurang lebih kita berkiblat ke mereka waktu itu tapi karena kita di Indonesia jadi kan kita gimana nih caranya untuk membentuk grup ini ya bisa dibilang jangan terlalu berat juga gitu kan ya. Ya alhamdulillah kira berjalan kurang lebih berapa tahun ya 5 tahunan ada kali ya Idol Divo tuh Lumayan lama ya. lumayan lama dan setiap pergantian season dari Indonesian Idol tuh kita selalu jadi dikasih kesempatan untuk isi jadi bintang tamu waktu itu. Terus kita juga dapat kesempatan sampai recording juga ke luar negeri waktu itu. Karena waktu itu kita dapat kepercayaan untuk mengisi salah satu tim song, salah satu corporate waktu itu, dan kita jadi salah satu ikonnya juga waktu itu. And then selebihnya waktu berjalan dan pada akhirnya kita punya bendera label masing-masing. Waktu itu Judika juga sangat mulai sibuk dengan albumnya, Delon juga, Mike juga waktu itu. Jadi fokusnya udah agak berkurang gitu kan. Bukan berkurang sih sebenarnya karena memang lebih memprioritaskan uh, soloistnya gitu kan. Tapi secara kebersamaan ya mau sampai kapanpun kita nggak bakalan lupa ya. Kalaupun ada panggilan lagi gitu kan, wah jadi reunian gitu kan, Iya, wah seru iya. banget. Tapi rasanya boleh bintang bubar nggak sih? Nggak bu, Nggak juga. sekarang nggak ada officially kayak kita bilang bubar gitu kan. Ya karena waktu itu momennya juga karena kita sibuk dengan masing-masing, dengan prioritas masing-masing. Terus yang bikin kaget waktu itu juga almarhum Mike meninggal gitu kan ya. Jadi momen-momen itu tuh banyak yang sangat nggak sangat apa ya, sangat memorable gitu ya. Karena kan kalau grup kita ganti dengan orang agak membutuhkan proses lagi nih membuat kebersamaan chemistry terutama. Sempat waktu itu juga kita jalan kayak kurang satu
misalnya yang satu lagi ada kerjaan tapi mau nggak jalan bertiga doang gitu, sempat juga kayak begitu gitu. Bahkan sempat juga kita ganti dengan salah satu idola yang lainnya waktu itu. Dulu Oh, kalau nggak oke. salah Ihsan sempat bantuin juga tuh. Oke. Ihsan sempat bantuin ketika personel kita salah satunya nggak ada. Em, Ya udah akhirnya, eh, aku lupa ya tepatnya tahun berapa ya, 2009, no 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 2010-an mungkin ya, akhirnya tuh kayak lagi sibuk masing-masing aja. Tapi sekarang aku, Judika sama Delon terutama masih keep in touch, alhamdulillah. Itu masih ngumpul bareng, pernah ngumpul bareng lagi nggak sih? Apa emang sibuk jadi jalan masing? Kalau kumpul bareng ya kebetulan kalau memang lagi sempet, dan ada event atau undangan dari teman-teman gitu kan, eh, Ketemu. ketemu gitu. Kadang juga secara nggak sengaja di satu event ketemu, lah lu yang isi acara, wah lu gitu kan. Seringnya sih ketemu pada saat off air ya waktu itu gitu. Eh, Selebihnya ya paling kayak cuman WhatsAppan aja karena kita ada grup, eh, aku sih cuma punya grup idol satu gitu kan ya. Tapi kalau sama teman-teman idol yang lain apalagi yang adik-adik kita nih gitu kan ya, belum 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 ketemu secara personal langsung gitu kan, tapi kalau tahu ya pasti tahu lah gitu. Mas, goalnya apa sih dari musik? Goalsnya itu, berkarya berkarya dan berkarya, karena sekarang saya sadar betul zaman sudah berubah ya, tapi alhamdulillahnya, saya masih dikasih kesempatan untuk ngerasain yang namanya punya album gitu kan. Kalau sekarang kan udah digital ya, masih ada tapi, eh, bedanya mungkin sekarang kita lebih harus ngeikut terjun langsung, tidak hanya sekedar promo nih gitu, misalnya ada single keluar tapi gimana caranya kita buat konten gitu kan ya supaya bisa lebih dekat dengan netizen ya bahasa sekarang gitu kan ya. Eh, tapi ya selebihnya kita saling support dalam banyak hal lah, karena kan buat saya tujuan goals itu adalah kasih yang terbaik. Kalau udah berkarya kasih aja yang terbaik dulu, ikhtiar ya, kalau memang udah waktunya mau viral atau enggak ya saya sih serahin sama Allah aja ya. Yang penting, tapi ingat juga berkarya itu kan tidak sekedar berkarya, butuh modal. Ya kan, jadi berkarya itu membutuhkan banyak effort, tidak hanya kita menciptakan lagu gitu kan ya, ya itu salah satu utamanya memang, tapi kan untuk keberlangsungannya itu kita juga harus memproduksi gitu kan ya, melibatkan banyak orang-orang yang mensupport. Masih bertahan sampai sekarang tuh luar biasa mas, banyak yang naik turun, yang banting setir Alhamdulillah. gitu. Tipsnya apa sih mas, masih awet gitu loh, bisa nyanyi sampai detik ini, masih berkarya sampai detik ini, yang bikin kuat, yang bikin semangat sampai hari ini? Saya suka bingung ya kalau ditanyain pertanyaan seperti ini, but anyway, thank you for the questions, gitu lah. Karena buat saya, setiap manusia, setiap orang, musisi atau pekerjaan apapun ya, kalau mau bertahan lama itu kuncinya yang saya pelajari dan saya dapat di dunia entertainment itu, satu, mungkin keep humble aja, ya. Keep humble, I mean, hmm, kita melihat sosok senior-senior deh ya, banyak lah. Saya melihat secara langsung bagaimana mereka berinteraksi dengan fansnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan sekelilingnya, eh, dan kedisiplinan kita untuk memanage diri supaya disiplin itu kan, eh, jam terbang ya, dan kita juga nggak bisa langsung kayak, apa namanya, melihat terus mempraktekkan gitu. Eh, Semakin kita menjalani kehidupan di entertainment ini dengan apa ya, dengan segala sesuatunya, prinsip itu kan masing-masing pasti orang punya. Yang penting saya percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan perasaan dan hati yang baik, insya Allah kedepannya akan selalu baik gitu. Jadi bahkan saya selalu mengingat
pesan-pesan para senior bahwa jangan jangan pernah melupakan di mana kamu berasal gitu kan ya. Eh, Mau sampai kapanpun, sampai detik ini pun, walaupun branding saya sudah nama sendiri gitu kan, orang tetap masih ingatnya Lucky Idol Ya. gitu kan. Hmm. Nah, itu salah satu bentuk mungkin orang memberikan achievement bahwa oh ternyata memorable ya. Mungkin Idol satu kali ya, jadi masih masih lumayan banyak yang ingat gitu. Tapi balik lagi bahwa ketika kita melakukan sesuatu, apalagi terjun di dunia musik, yang perlu kita sadari bagaimana kita berperilaku, attitude itu nomor satu, dan terus membangun link dengan banyak orang ya, supaya kita tahu wawasannya lebih luas, apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang harus kita lakuin. Lebih banyak bertanya sih daripada diam gitu kan, ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Dan itu benar gitu. Dan ketika ada pintu satu terbuka, lakuin lebih dari 100% gitu. Karena itu kayak rejeki manggil, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Nah, kesempatan ada yang bilang tidak datang dua kali. Jadi, pergunakanlah setiap kesempatan yang datang untuk kasih yang terbaik gitu. Oke. Ada sosok seorang dalam hidup Mas Lucky nggak sih yang uh, membuat Mas Lucky tuh masih fight sampai sekarang? Hmm, oke, banyak ya. Secara aku ini uh, adalah orang yang banyak belajar di luar. Maksudnya eh, banyak banyak sekali orang-orang baik di luar sana yang masih kasih kepercayaan sama saya. Support itu tidak hanya datang berupa materi kan ya, tapi memberikan semangat, motivasi itu salah satu yang menguatkan saya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang banyak berjasa, tapi yang jelas saya tidak akan pernah lupa orang-orang yang banyak berjasa kepada saya sehingga detik hari ini. Eh, Ya terutama yang menguatkan saya, alasan saya masih tetap bertahan dan ingin memberikan apa ya, memberikan satu penghargaan terbaik ya mungkin untuk mama saya ya, karena mama saya single parent ya, jadi eh, tidak ada lain dan tidak bukan yang menguatkan dan membawa hingga detik hari ini adalah doa ibu. Ya, tanpa mami mungkin saya juga nggak akan bertahan sampai sekarang. Mami Ya, orang yang support sekali. mami bukan tipikal orang tua yang memberikan pujian kepada anaknya, tapi saya tahu dia selalu menyelipkan tulisan secari kertas dengan doa-doa. Jadi itu mami dari dulu kebiasaannya adalah menyatat, Ki ini doa buat sebelum tidur ya, Ki ini doa buat keselamatan ya, Ki ini doa, apapun itu doa mami yang tulis. Jadi saya selalu selalu simpan semua tulisan-tulisan mami, dan beliau itu menulis dengan tangannya sendiri, bukan fotokopi gitu kan ya. Sampai doa, wah banyak deh segala macam doa dikasih, tujuannya dibaca aja dah, kalau bisa diapalin gitu kan ya. Awalnya saya cuek jujur, sekedar menerima aja, ya udah. Tapi lama-lama ketika bongkar-bongkar atau melihat kertas itu, wah udah tebal banget segini. Kayak gitu lah mami orangnya. Jadi bukan tipikal orang yang em, langsung on the spot gitu kan. Biasanya kan kadang gitu kan saya juga pengen banget, wah nak kamu keren banget, terus ya semangat ya. Nah mami nggak gitu orangnya. Jadi dia lebih lebih diam, tapi lebih ya pada umumnya ibu-ibu cerewet udah wajar ya gitu kan ya. Tapi cerewetnya mami itu semata-mata untuk lebih mengingatkan saya supaya lebih tetap eh, kuat dan bertahan, itu tidak tidak maksudnya perlu dengan adanya membawa
kekuatan iman gitu kan ya. Saya tidak bilang bahwa saya adalah orang yang sudah benar gitu kan ya, dalam arti kata pasti setiap manusia itu berproses. Ada kalanya kita mau lagi husuk-husuk banget gitu kan ya, tapi ada juga momen-momen saya lagi lalai, lagi lengah gitu kan ya. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa apapun yang diberikan orang tua itu ya semata-mata menginginkan anaknya supaya berhasil dan menjadi kebanggaan buat keluarga gitu. Kemudian